Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pemirsa TV1 dimanapun Anda berada dan ibu-ibu semua yang sudah hadir di sini. Pagi ini kita kembali bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Iya, cakep-cakep ibu hari ini ya. Sudah banyak mamah-mamah yang hadir pada hari ini. Ada mamah muda dan mamah tua. Mama nenek kan? Mama nenek. Ya. Pokoknya yang penting hadir ke sini, yang penting niatnya Bu ya. Semangatnya yang harus kita contoh nih buat yang ada di rumah nih, jamaah yang ada di rumah nih, bahwa usia tidak menghalangi kita untuk terus menuntut ilmu, mengaji, belajar dan belajar bersama Mama Dede di rumah Mama Dede. Nah, ya. Semangat semua Mas Bodu. Udah pada makan, Bu? Udah. Tadi ada yang saking sukanya dengan lagu rumah Mama Dede apa? Oh, palanya gini-gini palanya. Ini lagu ini sudah fenomenal Bu ya. Jadi setiap ada pengajian selalu membawakan lagu ini. Iya. Nah, ini ada majelis taklim yang pertama. Majelis taklim Lailatul Jum'ah Pondok Kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pondok Kopi dilengkap, ada kopi manis, kopi pahit, ada semua. Ada semua, ada yang pahit. Ada kopi susu ya. Ada kopi kemarin juga ada nih. Kopi kemarin. Yang kedua ada grup Sholawatan Istiqomah Pesona Kayangan Depok Juanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pates kayak bidadari cantik-cantik dari Kayangan. Wah, bidadari. Iya, Kayangan Depok tapi. Yang ketiga ada Majelis Taklim Al-Falah Gempol Banyusari Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyusari Karawang tuh di mananya Bu? Dekat Kelari, Teluk Jambe? Enggak, jauh. Sah? Cikampek Cilamaya. Cikampek Cilamaya. Terus yang tadi itu. Aku capek mirip Luna Maya. Capek saya Bu, mohon maaf ada telepon Pak. Oh, telepon silakan. Mau diangkat dulu. Angkat. Ya. Tuh bukan diangkat, didengerin. Angkat gini. Ya, di onin bentar ya. Halo Yang, kamu kenapa baru angkat telepon? Orang dari tadi aku telepon. Kan dia ngangkat telepon ya. Gimana sih Enggak, maksudnya kamu kenapa baru nelpon aku? Nah, kan gitu. tadi aku nelpon terus. Allah so sibuk padahal juga nggak kerja hari ini. Suami tuh nggak boleh gitu. Enggak, dia ngeselin banget. Ini aku mau kasih tahu kamu tuh kalau lagi mandi handuk jangan taruh di kasur. Emang kasur mau mandi dikasih handuk? Ih, kamu kebiasaan Yang. Belum lagi itu kalau habis mandi tuh pasta gigi jangan dipencet di tengah, pencet di depan. Kan aku capek ngaturnya. Dipencetin lagi, tengah kosong, di belakang dorong ke depan lagi gitu kan. Detail apa jadi istri deh. Kebiasaan yang kayak gitu lagi ya. Janji sama aku. Kebiasaan ya udah. Assalamualaikum. Belum jawab udah ditutup, suami belum jawab. Waalaikumsalam. Udah. Ngeselin banget Mas Bodo, orang kalau misalnya kan aku yang ngatur ya. Pasta gigi segala macam aku yang ngatur, dia tuh sembarangan banget, sembrono. Galak banget sih. Jangan-jangan di rumahnya ada tulisan Bu ya. Awas istri galak nih. Kamu kok sama suami galak sih, Pe? Itu nggak galak Mas Bodo, cuma dikasih peringatan. Peringatan emangnya itu acara ulang tahun ada peringatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ipe. Iya, Ma. Yang galak siapa? Agus ada Ma tuh. Ada seorang wanita ungu warna janda. Yang galak siapa? Nggak ada Mah. Tadi marah-marah. Cuman gara-gara odol pencet di tengah doang marah-marah dia Mah. Si Dian Mah ngeselin banget. Itu kan odol misalkan udah mau habis, Ipa udah gulung-gulung. Maksudnya dipencet di tengah, pencet di depan. Jadi itu isinya ke bawah lagi. Ntar gue bagi berapa kotak lo mau. Bukan masalah odol, salah pencet doang Mah. Ribet. Iya. Baru ini Mah jorok juga kan, misal habis mandi itu handuk ditaruh di kasur, terus nggak dijemprengin.
Kerjaan lu apa kalau begitu? Ayo. Nggak, maksudnya kan kalau handuk sendiri, nyebrang sendiri gitu mah. Cuma masalah anduk di kasur doang mah. Tinggal pindahin ini anduk di kasur. Pindahin anduknya. Itu tugas kamu sebagai istri. Iya mah. Iya Kesian mah. laki lu pegal punya bini gini. Iya, Bang. Tuh bagaimana sih, Bang, kalau seorang laki-laki dan juga agama Islam memandang istri yang galak itu seperti apa gitu loh, Bang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istri yang galak. Ada di antara Anda yang galak sama suami? Ngacung! Banyak. Apa sih fungsi istri dalam keluarga? Istri ini pendamping suami. Namanya mendampingin suami, segala kebutuhannya diurusin. Itu tugas istri. Belahan jiwa. Cie. Masa belahan jiwa dimaki-maki? Oh. Mana rasa cinta Anda? Mana rasa sayang Anda? Kenapa sih ada istri yang galak sama suaminya? Banyak sekali latar belakang yang menyebabkan para istri galak sama suaminya. Satu, boleh jadi dia lahir dari keluarga yang galak. Emaknya galak, bapaknya galak, nular sama anaknya. Tiap hari lihat emaknya teriak-teriak, lihat bapaknya teriak-teriak, nuruin nih. Belajar tiap hari, oh bapak ngomongnya begitu ya. Emak ngomongnya begitu. Terbawa, satu. Dua, kenapa seorang istri galak? Boleh jadi dia hidup dalam lingkungan yang galak-galak. Dia berteman, punya sahabat, di SMP, di SMA, di kuliah, boleh jadi galak-galak. Sehingga dia terbawa galak. Tiga, kenapa ada istri yang galak? Punten, jangan marah. Boleh jadi, maaf, dapur menipis persiapannya. Gula tinggal sedikit, beras tinggal sedikit, sabun odol, sabun cuci tinggal sedikit. Sementara suaminya belum ngasih duit. Kira-kira ibu dalam kondisi seperti ini marah apa enggak? Tuh buktinya baru odolnya dipencet. Masalah. Kalau seorang istri persiapan dapurnya menipis, saya sarankan kepada kalian para suami, ngobatinya gampang. Ke pasar yuk. Apa yang mau dibeli? Ini nih, bayar. Ibu enak nggak kalau punya suami begitu? Marah nggak kalau begitu? Dengerin. Jadi kalau istri kalian mulai galak, lihat persiapan dapur. Minyak goreng, gula, sirup, kecap. Tuh. Kalau persiapan dapur menipis, suami nggak hiro, kan kesal. Kalian itu tugas para suami. Kontrol. Ayo ke pasar yuk. Mana yang mau diambil? Berapa semua? Bayar. Tuh. Saya jamin bini lu berhenti nggak marah-marah. Ya Pak ya? Ya. Apalagi yang menyebabkan istri marah-marah? Mungkin kerjaan di rumah numpuk, pembantu tidak ada. Cucian banyak, ubin kotor, anak rewel. Masak belum. Suami jutek pas pulang, dia capek, bete. Masya Allah, saran saya lagi buat Anda para suami. Bagaimana mengobatinya? Ajakin jalan-jalan. Mau apa mau? Mau. Noh, lu dengerin. Kenapa jadi kita nih yang kena nih? Ajakin piknik. Kan bete di dapur mulu ya, Bu? Tuh, dengerin. Iya. Ajakin jalan-jalan. Taruh deh kalau dompet kalian nggak begitu tebal. Misalnya ajakin ke yang deket-deket, yang murah. Ragunan. Pasar malam ketemu ya. Pasar Taman malam. Mini, ke Monas, nggak usah yang mahal-mahal. Iya, pasar malam ya dekat rumah. Nah, kalau kira-kira ke Monas kejauhan Iya. dari Depok misalnya. Iya, Udah naik motor naik motor. ke Kubah Emas. Iya, betul. Makan bakso deh di sana. Iya.
Bete-nya hilang nggak? Iya. No, dengerin kalau orang tua ngomong. Iya. Resepnya di sini banyak. Iya. Terus lagi. Kalau misalnya lihat lagi bini jutek, ngomel, marah-marah, punten. Boleh jadi suaminya sudah lama tidak pernah keluar pujian. Harusnya para suami, walaupun istri Anda udah setengah matang kayak gini nih, harusnya dipuji. Setengah matang. Oh ini matang banget, Iya, bukan setengah matang. Jangan Ini matang banget. Matang ya, Puji sekali-kali. Ternyata pakai baju merah putih, cantik. Tinggal ngerek tuh bendera. Mereka walau bagaimana sebagai perempuan dipuji sama suaminya GR. Masakannya, mama hari ini masaknya enak, padahal sama keasinan. Istri itu senang dengan pujian suaminya. Suaminya muji, apanya kayak dipuji. Girang dia. Jadi nggak marah-marah. Terus apa lagi? Membuat istri nggak galak lagi. Diberikan kemesraan. Istri lagi berdiri di dapur lagi ngegoreng, tekrep dari belakang. Waduh. Widih. Takut salah mah. Suka nggak Anda? Ternyata daster bininya dikasih sama daster pembantu. Salah meluk. Daster bekas istrinya Lupa. dikasih pembantu. Kata suaminya tuh daster bini gue, pasti dia. Begitu didekrep, pembantu. Salah orang. Berikan istri Anda kemesraan, biar nggak bete. Kemudian apalagi, punten, boleh jadi agamanya kurang. Bawa ke taklim, masya Allah sekarang banyak banget pengajian. Di mana kampung, di mana RW, di mana kelurahan, komunitas-komunitas mengadakan pengajian dari kelas RT sampai kelas tingkat atas, masya Allah. Bawa tuh ada ke pengajian. Tapi sebetulnya yang namanya seorang istri marah-marah, maaf, saya ambil sejarah. Ada seorang laki-laki yang istrinya galak, ngomel mulu kayak dia nih. Suaminya kesel. Kata suaminya, saya ngadu sama Khalifah Umar. Dia jalan deh malam-malam ke rumah Khalifah Umar. Ternyata sampai di teras rumah Khalifah Umar, dia mendengar istrinya Umar lagi marahin Umar. Khalifah Umar diam nggak nyaut-nyaut. Percuma saya ngadu, kasusnya sama. Khalifah aja nggak berani nyaut sama bininya. Dia pulang. Besok ketemu, Pak Khalifah, semalam saya bertamu ke rumah Anda, ada keperluan. Kata Khalifah Umar, kenapa nggak ketok pintu? Saya duduk di teras rumah Anda, istri Anda lagi ngomel. Emang mau ngapain? Mengadukan saya, istrinya istri galak banget, marah melulu. Ternyata Anda pun sebagai Khalifah, istrinya galak. Terus kata Khalifah, yang saya nggak ngerti kenapa Khalifah tidak menjawabnya. Umar mengatakan, saya tidak boleh membantai istri saya. Dialah yang memberikan kebahagiaan buat saya. Dia yang mengandung anak saya. Dia yang melahirkan anak saya. Dia yang menyusui anak saya. Dia yang ngeberesin rumah saya. Dia yang nyuci pakaian saya. Dia yang masakin saya dengan anak-anak. Dia memberikan ketenangan saya sehingga saya tidak berbuat Cina. Tidak mungkin saya marahin dia. Saya hadapi dengan sabar. Itu pelajaran buat para suami. Iya, Ma. Terima kasih. Kecuali Ma. kalau bininya emang bakatnya galak, itu yang harus dilempengin. Baik, Ma. Terima kasih. Setelah ini kita akan melempengkan lagi nih ya. Kelanjutan tausiah Mama tentang istri yang galak. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Ya, kita kembali lagi di Rumah Mama Dede. Nama, Naon? ini ada pengalaman juga, ada istri yang galak sama suaminya. Dia bilang, yang saya lihat, istrinya kenapa galak karena suaminya itu lemah, mah. Jadi nggak tegas gitu sama istrinya. Jadi istrinya tuh semena-mena gitu. Salah. Kadang-kadang yang membuat istri galak seperti Ipah. Istrinya kerja, suaminya nganggur. Tuh bini tuh jadinya merasa di atas angin. Gue loh yang biayain keluarga. Jadi galak. Ini salah. Makanya jadi suami tahu diri, lu nyari kerjaan, nyari duit, jangan pada nganggur.
Dari masalah aja sih, cari kerja dari masalah. Jadi Bu, saya tanya, kalau ibu punya suami nganggur udah 2 tahun, 3 tahun, bete apa sebel? Sebel dan bete. Nggak ada pilihannya Bete sama dan pilihan. sebel. Masya Allah, saya yakin siapapun tidak suka. Makanya tadi kata Ipah, suaminya mungkin lemah dalam sisi ekonomi, atau mungkin istrinya kerja penghasilannya lebih banyak. Islam bagaimana mengatur? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Walau apapun yang terjadi, seorang istri lebih terkenal di luar, suaminya tidak, pulang ke rumah hargai suami. Seorang istri jabatan lebih tinggi daripada suaminya, pulang ke rumah tetap kata Allah hargai suami. Seorang istri penghasilannya lebih banyak daripada suami, pulang ke rumah tetap hargai suami. Jadi kalau istri kata Ipah tadi galak karena suaminya lemah, itu salah. Kecuali tegas. Antara galak sama tegas beda. Oke. Kalau sampai galaknya itu bahkan sudah mengeluarkan kata-kata yang merendahkan suami dan menyakitkan hati suami. Rasul bersabda, hati-hati. Waktu Rasul dikatakan itu di neraka banyak perempuan. Kenapa? Mereka kufur. Apa kufur dengan Allah? Kata para sahabat, tidak. Mereka kufur dengan suami mereka. Suami memberikan yang terbaik, istrinya merasa kurang melulu. Contoh, suaminya baik banget, soleh. Dia baik dah sama istri sama keluarganya, sangat baik. Begitu melakukan kesalahan sekali, kata istrinya, emang benar lu jadi laki nggak pernah sekalipun jadi orang benar. Padahal selama-lama ini benar, baru sekali melakukan kesalahan. Istrinya tidak terima, menyalahkan suaminya. Rasul mengatakan jaminannya masuk neraka jahanam. Dia kufur dengan suaminya. Oleh karena itu kita sebagai istri, apapun yang terjadi hargai suami kita. Toh ada masalah bisa didiskusikan. Suami ini pasangan. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha. Jawaz pasangan. Semua permasalahan bisa dimusyawarahkan. Kalau kita berubah jadi galak sama suami, yang kita tidak suka dengan kelakuan suami, dia tahu dari mana kekurangannya. Benar nggak? Betul. Benar. Mendingan kita bicarakan, ini yang tidak suka, ini yang menyebalkan, tolong dong robah, karena aku tidak suka punya suami kayak kamu. Bicara. Jadi galak boleh, mungkin jangan sampai perkataannya menyakitkan hati suami. Sampai misalkan ada kata-kata seperti ini, nyesel gue, tau gitu gue gak mau kawin sama lu. Salah. Dulu juga satpam naksir gue. Oh. Taksir satpam aja beger banget. Jangan, itu kesombongan, tidak boleh. Nggak boleh ya, nggak Maya? boleh. Hati-hati berarti itu. Apapun tetap hargai suami. Tuh Pe, jangan kayak gitu. Mas Bedu. Oh tadi hampir ngomong gitu kan? Nyesel kawin cuma. Enggak nyesel, cuman kesel aja dia. Nyesel nggak dari dulu. Oh, nyesel nggak dari dulu. Ini pasangan suami istri udah tua gitu, mah udah nggak bisa kerja. Nah, padahal mereka pas lagi kuat-kuatnya kerja tuh mah. Nah, ini istri marahin suami karena suami udah nggak bisa kerja gitu. Jadi kayak, kamu tiduran aja terus gitu segala macam. Padahal anaknya ngelihat, ya Allah bapak udah nggak bisa kerja gitu loh mah. Maaf, usia berapa nggak bisa kerja? Usia 60-70, tapi gua udah aja 70 masih kerja. Keblok aja lakinya. Ya nggak? Atau mungkin kondisi fisiknya kali mah? Kecuali punten. Orang tadi emang kerja awalnya, begitu masa pensiun, kan ada uang pensiun, masih menghidupi istrinya. Apalagi maaf, suka ada yang istri marah-marah. Saya mah sebel deh mah, punya suami nggak pernah ngasih duit. Ternyata suaminya curhat juga ke saya. Mah kurang apa saya? Kontrakan aja 40 pintu. Waduh. Sepintu itu sejuta. Waduh. 40 pintu dan 40 juta sebulan. Padahal yang bikin suaminya, maaf Anda salah paham. Jadi artinya suaminya memberikan nafkah melalui kontrakan. Dari hasil kontrakan, kalau ada yang rusak betulin, masih banyak lebihnya dan sangat cukup buat dapur. Jadi perempuan itu jangan hanya nyari kesalahan suami, tapi nyari mana yang harus kita lalui bersama-sama. Kalau saling menyalahkan, tidak ada yang benarnya seumur umur. Kita juga manusia. Makanya Allah berfirman, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri pakaian suami, suami pakaian istri, saling menutupi kekurangan masing-masing. Itu syaratnya. Oke. Berarti artinya dalam Islam istri galak boleh gitu Pak? Tegas.
boleh. Bedanya tegas sama galak gimana sih, Ma? Beda. Kalau galak nggak ada alasan apa-apa, dimaki-maki itu laki. Kalau tegas kita punya aturan. Coba kalau di mana-mana sepatunya sembarangan taruh tempatnya. Nah, tegas sama cerewet jadi deh betul. Kalau cerewet beda. Cerewet itu tidak perlu diomongin. Gua aja sebel sama yang cerewet. Maaf. Cerewet sama tegas beda. Tegas itu dengan aturan yang sudah kita bina dalam rumah tangga. Prinsip. Harusnya prinsip. Harusnya bagaimana? Naruh baju kotor di mana? Nah, naruh helm di mana? Iya. Itu prinsip, harus tegas. Itu boleh. Suami juga tahu diri, karena kita perempuan tenaga kita terbatas, bantu dong karena rumah tangga bersama-sama. Makanya Anda lihat dalam kitab Berjanji dikatakan Muhammad itu Rasulullah. Dijahitnya sendiri kancingnya yang putus, dijahitnya sendiri sepatunya yang putus. Beliau memeras sendiri susu kambingnya. Beliau membantu istri dalam urusan dapur. Beliau menjenguk orang yang sakit, mengantarkan jenazah ke kubur. Beliau duduk bersama fakir miskin, tidak pernah memandang rendah dan hina orang yang tidak berpunya. Padahal dia seorang nabi, seorang rasul. Begitu rendah hatinya beliau. Kalau pengen minum nggak ribut, bini gue minta minum, nggak, nyari sendiri. Tapi istri tahu diri bahwa suami, kalau kita yang ngambilkan minum, di situ pahala kita. Kalau Anda semua nyuruh pembantu, lama-lama suami Anda lebih suka kepada pembantu daripada bini. Ya. Banyak kejadian, Mama banyak. ngomong kagak ngarang. Bener, Bang. Ada kejadian. Nih bininya hayu mejeng. Nih bininya bersosialisasi, arisan, ngaji Sosialita, kemana-mana. bini. Masya Allah. Bi, siapin makanan buat bapak. Waduh. Bi, masakin makanan buat bapak. Bi, cuci baju apa? Trisika baju apa? Siapkan anduk buat bapak. Lama-lama bapak kuserahkan kepadamu. Maukah Anda? Makanya sebelum ini terjadi, yuk kita berpikir. Biar kita dapat pahala melayani suami, kewajiban kita, bukan kewajiban pembantu. Kita lihat kalimatnya, pembantu. Artinya kerjaan yang tidak tertangani oleh kita dibantuin sama dia. Punten, di kita salah kapal. Pembantu dari A sampai Z dia yang ngerjain. Jam kerjanya aja 24 jam. 24 jam. Jadi maaf, tidak sedikit suami yang berpaling kepada pembantu. Yang salah bukan suami, bukan pembantu, tapi nyonya yang sok tidak mengurusin suami. Adakah di antara ada yang seperti itu? Ada. Yang mana orangnya? Baik Nyonya. Hati juga. Nggak banyak juga yang nyonya berpaling ke supir juga. Iya, diantarin kemana-mana sama supir. Mana-mana sama supir, lama-lama berpaling ke supir. Tuker. Biasanya supir kawinnya sama pembokat. Iya. Ini pembokatnya sama tuan, nyonyanya sama sopir. Ya, tukar posisi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Tapi ini bukan karangan, survei membuktikan banyak terjadi. Banyak terjadi apa dalam kehidupan kita ini. Oke, Ibu ada yang mau tanya jamaah di sini di segmen ini. Kalau nggak ada kita IP lanjut lagi, silakan Pak. Oke. Ada Ibu? Nggak Ada. Ya? Kalau nggak ada Ibu yang menanya nih. Iya. Sok. Mah, bagaimana sama istri yang suka ngambek, Mah? Jadi perkara kecil aja ngambek misalnya. Mutungan ya? Iya gitu mah. Misalnya dia pakai baju bagus gitu, tapi suaminya malah kayak biasa aja, pas segala macam dia ngambek seharian diem aja. Ngambeknya kenapa? Karena nggak dipuji gitu-gitu mah. Atau enggak dia dibilangin kamu gendutan pakai baju itu, kamu ini pakai baju itu gitu mah. Makanya ngambek. Kalau mama jadi suami buang Baju. capek makan hati. Bener nggak? Buang bajunya apa buang? Dikit-dikit ngambek, nasihatin. Ngambek lagi kabur ke emaknya, nasihatin. Iya, bener, Dikit-dikit ngambek lagi baper, capek hati. Mendingan pilih yang paling baik. Nenek-nenek banyak. Bener nggak? Iya, Mak. Udah ngambek lagi kalau kayak gini, Mama ya? Iya. Udah ngambek kalau kayak gini, Mam. Kalau nenek-nenek udah nggak mau ngambek, udah capek. Jadi maaf Bu, sebagai istri, saya pun perempuan, maaf. Sebagai manusia normal, kalau seorang suami punya istri dikit-dikit ngambek, dikit-dikit tersinggung, dia baperan, kira-kira kalian sebagai suami suka apa tidak suka dengan istri begitu? Suka. Ya, suka. Oke, sekali boleh jadi.
2 kali pulang ke rumahnya disusulin, 3 kali pulang ke rumah emaknya disusulin. Nah kalau bolak-balik begitu, ongkosin aja mas, pulang ya terus. Allah, kapan benernya? Iya. Rasul mengajarkan maksimal 3 kali. Kalau dia tidak berubah, kenapa? Ya sudah, tukar dengan yang lain. Masih banyak yang berkualitas. Jangan belagu jadi bini. Kadang-kadang ribut sama lakinya, ceraiin gue. Lakinya bilang, iya gue ceraiin. Nangis loh. Jangan songong. Hati-hati. Saat ini laki-laki perempuan 1 berbanding 8, menjelang kiamat 1 berbanding 50. Jaga suami Anda, jangan baper, jangan emosian, jangan galak, karena suami adalah surganya seorang istri. Amin. Hati Bu. Suami kalau lagi manteng pegangin Bu, jangan sampai singit tuh. Kalau singit mana? Kayak layangan ya, Pak ya. Hati-hati. Jadi harus tarik ulur gitu ya Pak ya. Iya, sesuai kemauan dia. Jadi harus tahu apa yang menjadi keinginan dan kemauan suami. Mama yakin, nih mereka dari wajahnya rumah tangga udah 20 tahun, 25 tahun kan. Iya. Gak ada yang 5 tahun. Bahkan udah lebih seperti itu. Sudah tahu seluk beluk lekuk bentuk tubuh dari hati sampai tubuhnya. Makanya kita saling mengimbangin pasangan kita. Mau ngapain lagi sih, udah pada tua? Iya. Ya kan? Mau ngapain lagi sih Bu? Ih, ngambek mulu, capek deh. Nah gitu Bu, jangan jadi istri yang galak dan baperan. Iya, kecuali tegas boleh ya Maya? Tegas boleh. Gitu. Karena kita punya aturan dalam rumah masing-masing. Ya. Setelah ini silakan jamaah untuk bertanya nanti di segmen berikutnya ya. Siapa pertanyaannya tentang istri yang galak. Tapi setelah ini Mas Bedu, untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Nah Ibu, sekarang waktunya untuk tanya jawab sama Mama Dede tentang istri yang galak. Udah siap pertanyaannya Ibu-ibu? Insya Allah. Masih semangat Ibu-ibu? Asik. Saya mau tes dulu tapi semangatnya nih. Bu, galau Bu? Iya nih, galau. Ini cakep. Jangan galau Ibu-ibu, karena di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Amin. Silakan langsung manfaatkan kemudahan untuk bertanya ke Mama Dede. Silakan penanya pertama. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarofatun dari Majelis Al-Lailatul Jum'ah dari Pondok Kopi Jakarta Timur. Oke Po Atun. Galau nih mah. Ada apa Po Atun? Gini mah, dosa nggak kalau saya banyak kerjaan nih, tapi mau marah-marah, tapi diem aja. Dosa nggak? Banyak kerjaan, cuci piring, nyapu, ngepel, teriskaan. Ya. Anda kesel? Ya, tapi diam gitu. Dipendem. Diam aja nggak mau ngomong. Dipendem. Bu, waktu Bu Saropatun belum nikah, pengen nikah. Pengen. Udah nikah, ya Allah laki gue bewel. Terus lagi pengen punya anak. Begitu punya anak banyak urusan. Cucian jadi banyak. Kesel, resiko. Kenapa mau kawin dulu? Coba yang nggak punya laki, banyak kerjaan kan, ngurusin dirinya doang. Jadi tidak ada satupun keputusan kita yang tidak menanggung resiko. Saran saya Bu Atun, lebih baik Anda berpikir daripada Anda kesal di hati. Kalau disimpan, terakumulasi ini, lama-kelamaan meledak. Ini membahayakan rumah tangga Anda. Sekali lagi saran saya, kekesalan tadi datang dari setan. Banyak beristighfar, banyak berzikir. Allah berfirman, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahui dengan banyak zikir kepada Allah, hati kalian akan tenang dan tentram. Sekali lagi yang saya khawatir ada anak ngajak bercanda, gitu kan, Mai lagi nyuci saya, kan anaknya kaget. Mendingan ibu zikir, kalau enggak ibu wudu, sholat sunat dulu deh, itu lebih aman buat Anda. Begitu Islam mengajarkan. Terima kasih Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Cece merah. Silakan, terima kasih Ibu Sarofatun.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Meti dari grup Sholawatan Istiqomah Pesona Kayangan Juanda Depok. Mangga. Galau nih mah. Ada apa? Gini mah, gimana cara menyikapi kalau suami kita tuh misalnya terlalu lembek gitu kan. Jadi kesannya istri itu marah-marahnya ke anak terus gitu mah. Jadi kan anak yang kena sasaran, sedangkan suami kita lembek, nggak bisa keras. Nggak ada. Maksudnya nggak tegas gitu maksudnya apa? Maksudnya nggak tegas, Maksudnya nggak keras. nggak susah tegasnya Nah gitu. itu maksudnya gitu. Oke, Iya. maaf. Lembek, ada tulang. Saya yakin Bu Neti, Iya. suami Anda lembeknya bukan baru sekarang. Bawaan dari dulu. Kenapa mau kawin sama yang lembek kalau pengen sama yang kenceng? Jadi maaf, tidak ada manusia yang sempurna. Boleh jadi dia mengambil keputusan lembek, tapi uangnya baik. Tapi dia setia. Amin. Tapi sekali lagi, maaf. Ketika kita melihat pasangan kita, jangan hanya melihat kekurangan, tapi sifat yang lebih baik itulah yang kita lihat. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Fa in karihtumuhunna wa sa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. An-Nisa 19. Wahai para suami, pergaul istri kalian dengan baik. Suami, kalau suatu saat istri kalian ada sifat yang kalian tidak suka, jangan jauhi mereka. Di balik itu Allah berikan hikmah yang banyak. Dalam ayat ini Allah mengajarkan kepada kita, kalau seorang suami melihat istri punya kekurangan, seorang istri melihat suami punya kekurangan seperti lembek, kurang gagah dalam mengambil keputusan, jangan khawatir. Allah Maha Adil. Kalau suaminya lembek mengambil keputusan, istrinya tegas. Begini. Selama tidak meleset dari aturan agama, diperbolehkan. Anda mau tahu? Siti Hadijah buktinya. Dalam kekayaan, sejarah mengatakan lebih kaya Siti Hadijah daripada Rasulullah. Anda lihat dalam Ad-Duha ayat 8. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Bukankah aku mendapatimu Muhammad kekurangan, aku berikan engkau kekayaan. Tuh, bahwa istri yang kuat dukung dong suaminya dengan apa yang kita miliki. Jangan hanya menyalahkan. Sengaja Allah pasangkan yang kuat dengan yang lembek dengan yang kuat. Kalau kuat dengan kuat, kalau dia ngomong siapa yang dengerin? Iya Pak, iya. Betul. Jadi gantian. Iya. Terima kasih Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. merah darahku. Silakan selanjutnya. Silakan Ibu hitam putih. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Cucum Siti Kulsum dari Majelis Al-Falah Gempol Banyusari, Mangga. Karawang. Galau mah, Ada apa cucu? begini mah. Kayak mahasiswa mau ujian negara. Iya hitam putih. Iya benar-benar. Kayak mau ngelamar kerjaan. Iya itu. Sok cucutum. Begini mah, Naon? ada tetangga saya. Ceritanya rumah tangga udah berapa tahun, terus lakinya selingkuh mah. Nah, suka curhat sama saya, Bu, bagaimana Bu, bagaimana suami begini. Udah begitu, ya bagaimana ya? Tahu-tahu si suaminya itu sakit mah di yang selingkuhannya itu. Nah, kayaknya mah udah menikah, mungkin ngaku dia ya menikah sirih kayak mah. Iya. Udah gitu teh, bapaknya tuh sakit mah, udah sakit di balik lagi ke saya gitu, ke istri yang tua gitu mah. Bagaimana Mas? Jadi saya marah terus. Oh, ini Cengkel pengalaman wae Ibu. gitu tah. Bu, mohon maaf Bu. Iya. Ini cerita tentang Ibu apa istri tetangga Ibu? atau tentang cerita orang-orang yang kena sakit nih Bu? Begini, Maksudnya apa? istri punya suami, Suami. sudah Suaminya? sekian lama dia menikah. Suaminya selingkuh, nikah dengan Oke. perempuan Istri. lain. Betul. Suami nih, Bu, ya. Kesel di bininya. Ini bini kesel, nih, bini kesel. Kemudian sakitlah suami di rumah istri yang kedua. Oh, sakit. Nah, begitu sakit dipulangin sama yang pertama. Betul, Jadi bini gitu, yang Ma. pertama galak. jadi galak Ngomel. sakit. Bagaimana Nah, tuh, sampai Ma? sama Iya. kayaknya pengalaman dia kalau gua lihat. Jadi Bosan tadi. harus
Pantes, kok ceritanya fasih banget Iya. gitu Bu ya. Harus bagaimana Iya. istri ini menghadapi kelakuan Nah. suami. Maaf ya Bu, Bu Cucum. selama kita sudah benar ngurusin suami, servisnya semua bagus, Oke. suami kawin lagi, mungkin ini takdir. Sekarang suami sakit, dipulangin sama kita. Kalau Anda masih istrinya belum dicerai, Anda punya kewajiban. Kalau Anda tidak ngurusin, Anda dosa. Anda harusnya sabar, ini musibah. Sebelum cucu lahir ke alam dunia, musibah ini 50.000 tahun. Itu sudah ada catatannya di Lauhul Mahfuz. Anda lihat Al-Hadi 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Musibah yang menimpa alam dunia, musibah yang menimpa individu kalian masing-masing, semua tadi dicatat oleh Allah dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum semua aku ciptakan. Teriak bagaimanapun, nerima nggak nerima harus nerima, suka nggak suka harus suka. Rera maupun tidak rera, wajib rera. Harus rela. Wahai cucu, redoi, ini adalah takdir Anda. Di situ pahala Anda, cucu. Amin. Jangan galak-galak, semangat banget gue lihat. Jadi maunya marah-marah terus ya, Ma. Istighfar, cucu. Ya, oke. Jelas Bu Cucum ya? Jadi harus sabar ya. Iya, betul. Sabar, orang sabar kekasih Tuhan, kata Mama juga ya, Ma. Innallaha masabirin. Bukan kekasih, lu salah ngerti. Iya. Orang yang sabar selalu bersama dengan Allah. Bukan Amin. kekasih. Lu ngomel gitu, kekasih gimana? Iya. Gitu Bu Cucu. Makanya cucum banyak sholat sunat, Insya Allah. banyak zikir, Insya Allah. banyak puasa sunat, insya Allah. Nggak apa-apa. Ya. Begini-begini kan saya pernah mencintainya. Betul. Karena saya pernah bikin anak bareng dengan dia. Pernah bermesraan dengan dia. Iya Pak ya? Iya. Yang diingat kenangan manis, jangan kenangan buruk. Iya, Oke? Oke. Oke. Cucum. Jadi Bu Cucum iya aja tadi berarti benar cerita Bu Cucum nih. Terima kasih ya, Ma. Lu nggak usah nanya pengalaman. Oh, iya. Dari gaya ngomongnya gue yakin. Pengalaman. Pengalaman pribadi. Jelas Bu Cucum ya? Ya, terima kasih, Mama. Salam ya. Wassalamualaikum Bebek. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Cucu semangat sekali. Luar biasa. Tapi jelas ya, walaupun bagaimanapun juga selama kita masih berstatus sebagai seorang istri, layanilah layaknya kita Wajib. sebagai seorang istri. Masih ada Oke, kewajiban. baik. Begitu Bu Cucum ya. Makasih. Setelah ini kita kembali lagi, tetaplah bersama kami di rumah. Mama Dede. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Jelas tuh. Iya udah jelas Mas Bedu. Mama sudah kasih penjabaran yang jelas. Iya, Bagaimana jelas. menjadi seorang istri yang baik terhadap suami. Galak tidak boleh. Nah. Tegas boleh. Nah, baru demi prinsip ya, Ma. Nah, Gitu. tadi Ipa tuh rencananya mau tegas Mas Bedu biar suami Ipa tuh teratur Cuma karena salah gaya. salah gaya. Salah gaya. Itu mah galak. Jadi galak tentunya. Oh itu galak ya Maya. Nah, tegas. Tegas. Halal, haram. Boleh, tidak. Oh. Gitu. Karena- Tapi prinsip selama benar kata agama. Kalau baru mencet odol doang, lu mah cengeng jadi bini. Kalau pencet doang berapa susah sih mencet odol? Bukan gara-gara masalah odol salah pencet doang, tengah sama pinggir doang mau Ya lu dipasang pencet lagi. aja di bawah lagi yo. Iya. Kan tinggal geser doang, geser. Keseringan mah. Geser gini. Ya. Keseringan. Lagi tega banget sih suami odol udah sampai tipis sampai digulung-gulung gitu. Di rumah mama banyak. Tuh. Iya, Ma. Ya ampun, Makasih, odol Ma, udah gitu. odolnya. Sabun udah sampai tipis, sabun dipakai jatuh. Tipis banget sabun mah, gitu dipakai jatuh. Enggak ada pasir-pasirnya. Bukan Masih aman. dipakai. Ada Dia pasir-pasir. makanya tahu Pak. Kasihan amat Lupe ya Allah. Sampai sabun ke pasir-pasir Iya. dipakai. Lu pakai tuh Pak, sabun tuh ada yang letak. Udah gitu, Bang. Wah, pintu kamar mandinya mah dikunci pakai paku, Bang. Aduh, itu dipinrang banget gitu. Namanya tradisional. Ya Allah, dikunci pakai paku. Kasih tahu tuh suami kamu tuh, bungkus-bungkus rokok jangan taruh di atas kusen. Suami Ipa nggak ngerokok. Ya, kebiasaan tuh kayak gitu. Maksudnya apa tuh? Bungkus rokok taruh di atas kusen tuh.
Oh, pamer. Saya adalah perokok. Padahal iklan mengatakan merokok membunuhmu. Gue puluhan bungkus rokok kagak mati-mati. Nantangin. Nantangin. Nah, jelas ya IP ya. Jelas Mas Pedut. Terima kasih sama Mama tuh. Terima kasih Ma udah diceramahin. Doain juga sekalian buat semuanya juga Ma jamaah supaya menjadi istri yang tegas bukan istri yang galak dan tetap dapat ridho dari suami. Baik ibu-ibu, pemirsa TV One dimanapun Anda berada, kita angkat tangan. Kita bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirkan hati kita, semoga apa yang kita hajatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas sukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah mawaddatan warahmah. Jadikanlah anak cucu turunan kami anak soleh, anak yang solehah. Kami bersyukur kepadamu ya Allah. Kami punya rumah tangga yang saling pengertian, saling membantu, saling menolong, saling menasihati, saling menutupi kekurangan kami masing-masing. Suami menutupi kekurangan istri, istri menutupi kekurangan suami. Kalau ada kesalahan kami saling memaafkan. Namun ternyata ya Allah, begitu banyak teman kami yang istrinya galak kepada suaminya. Ya Allah, bukakan hati mereka ya Allah. Sadarkan mereka ya Allah bahwa itu perbuatan nusuz yang dibenci olehmu ya Allah. Ya Allah, tanamkan ke dalam hati kami bahwa suami adalah kepala keluarga. Kami posisinya di bawah suami. Tanamkan ke dalam dada kami ya Allah bahwa surga para istri adalah dalam suami. Oleh karena itu ya Allah, sadarkan kami biar kami tetap baik dengan suami, menghargai suami, menghormati suami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim, bukakan hati kami, terima amal ibadah kami, maafkan kesalahan kami, maafkan anak turunan kami, orang tua kami ya Allah, bimbing jalanmu yang benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang Mama Dede sampaikan pada pagi hari ini bisa menambahkan dan juga meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mama, terima kasih ya Mama ya. Sudah membuka cakrawala kita, terutama IP cakrawala. Sebagai istri harus tegas, gak boleh galak. Iya, gitu. siap berubah. Anak Bawi, terima kasih ya buat musik-musiknya. Kita sebagai suami harus menghormati istri supaya istri gak galak sama kita. Ajak belanja, ajak ke pasar, ya kan? Gitu ya Maya? Obat yang paling mujarab, tahu kalian? Tahu kalian? Saldonya jangan berkurang. Nah, itu dia, benar. Saldo berkurang. Baik, terima kasih jemaah atas perhatiannya. Terima kasih telah menyaksikan program Rumah Mama Dede. Apabila Anda ingin berkunjung bertamu ke Rumah Mama Dede, kami persilakan untuk menghubungi terlebih dahulu informasi yang ada di bawah ini, atau Anda bisa follow akun Instagram kami di @rumahmamadede_tv1. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa saksikan terus program Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.